Selamat sore saudara, Kaltara Bicara hari ini kembali menjumpai Anda. Saudara, pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara, mengalami tekanan yang cukup besar. Bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengatasi masalah ekonomi ini dan merecovery atau memulihkan ekonomi pasca pandemi nanti? Kita sudah berbicara dengan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang telah hadir di studio kami pada sore hari ini. Selamat sore Pak Jansen Tipapadan. Ya, selamat sore. Mohon izin saya buka masker aja. Siap. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya. Bapak bicara tentang pandemi COVID-19, dampaknya sangat luar biasa. Apa yang paling dirasakan oleh masyarakat Kaltara ini Pak Wagub? Ya, saya kira membicarakan atau berbicara tentang dampak pandemi ini kita tidak bisa lepas dari perjalanannya. Iya. Karena sebuah kebijakan itu berpengaruh kemudian. Ya. Nah kemudian bicara tentang kebijakan, ada beberapa pihak yang ngambil kebijakan. Ya, yang pertama tentu pemerintah pusat, diikuti pemerintah provinsi, diikuti oleh kabupaten. Itulah yang mengakumulasi kekuatan yang mengubah. Nah, jadi kalau kita bicara sekedar hanya provinsi, saya pikir tanpa bicara nasional, kabupaten juga tidak akan mendapatkan gambaran yang benar. Nah, kita ketahui dari tahun 2020 yang lalu, ya kita mulai dihadapkan dengan situasi pandemi. Ya suasananya, ya karena saya sebagai pelaku langsung ketika menjadi bupati, saya tahu bagaimana suasananya. Suasana ketakutan yang luar biasa. Nah, boleh saya katakan seperti itu, kenapa? Karena kita serba pada posisi takut, khawatir, bimbang. Justru efek psikologisnya sangat besar di awal ya Pak ya? Banyak sekali. Ya. Nah ketika itu kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa bukan soal kesehatan saja yang mempengaruhi masyarakat, tapi soal ekonomi juga. Betul. Nah sehingga saya berpikir ketika itu mengkaji mana yang paling urgent, kesehatannya atau ekonominya, dua-duanya. Betul. Dua-duanya. Tapi kerangka kerjanya tentu kita harus bisa melihat bahwa kalau di sisi kesehatan pendekatan sudah sangat luar biasa ya, dari Satgas, pusat, kabupaten, provinsi udah kerja semua. Tapi sisi ekonomi menjadi berbeda. Nah, oleh sebab itu saya katakan yang berdampak sangat besar kemudian ketika terjadi pandemi adalah bidang ekonomi. Nah, oleh harus segera diambil langkah-langkah. Kerangkanya pasti pertama itu distribusi kebutuhan masyarakat harus tersedia. Betul. Ya, sektor produksi tentu berhenti. Kenapa? Karena kondisi orang tidak bisa berkumpul, tidak bisa apalagi bebas dengan adanya PPKM, pembatasan-pembatasan ya Pak Wagub. Ya ketika itu masih belum, PPKM belum dikenal ketika itu. Siap. Ya baru kerangka prokesnya. Iya. Nah sehingga aktivitas masyarakat untuk menciptakan produksi menurun sekali, menurun. Tetapi kita tentu tidak berharap itu akan mempengaruhi masyarakat secara langsung. Sehingga kita berpikir ya harus ada kerangka kerjanya. Yang pertama, bagaimana pola kita mendistribusikan barang ke masyarakat. Harus jalur masuk barang harus sedemikian rupa dikendalikan. Sehingga akhirnya yang kita temui adalah di sisi kesehatan berjalan normal, di sisi ekonomi pun normal. Iya. Gitu. Pada saat itu masyarakat dituntut untuk di rumah saja ya. Jadi sehingga perjalanan ini semakin mendewasakan pemerintah daerah. Ini kan sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Kenapa Pak? Kok semakin dewasa? Lah ya artinya kan adaptif kan. Dalam situasi kinerja pemerintah daerah tidak normal, kemudian proses berjalan dengan berbagai situasi kan harus ditingkatkan. Betul. Sehingga akhirnya kan kita sampai pada tingkat bahwa di era pandemi ini ada pola strategi pembangunan ekonomi kita. Nah karena persoalan sekarang kan produksi besar tidak mungkin terjadi lagi. Iya. Ya, tetapi masyarakat tentu tidak boleh berhenti. Nah oleh sebab itulah pendekatannya tingkatkan sektor realnya. Partisipasi masyarakat ke sektor real seperti misalnya bagaimana mengkonsumsi bahan baku lokal, bagaimana mengolah produksi lokal yang ada. Nah sehingga itu menjadi penopang kehidupan masyarakat. Nah ini saya kira yang kita pikir ke depan bahwa kenyataannya bahwa di era pandemi ini sektor yang sangat dominan itu adalah sektor pertanian. Sektor pertanian. Sektor pertanian. Iya. Nah, oleh sebab itu kebijakan pemerintah provinsi di sini adalah menerbitkan pergub tentang pangan. Iya. Ya supaya kepedulian kita di sektor pangan ini meningkat, bukan hanya pemerintah, seluruh sektor, seluruh pihak, ya baik swasta, ya kemudian masyarakat sendiri dan pemerintah harus betul-betul sinergis untuk menciptakan situasi yang
menjamin distribusi kebutuhan pokok masyarakat tersedia, produktivitas masyarakat terjamin. Ya. Gitu. Sektor pertanian untuk wilayah Kaltara, apakah karena memang Kaltara dikenal sebagai provinsi agraris, sebagian besar masyarakatnya sebagai petani, atau memang pertanian ini dianggap yang paling urgent menopang perekonomian masyarakat pada saat itu, Pak? Tidak bermaksud berfilosofi. Iya. Idealnya bahwa kehidupan manusia itu bertumpu pada sektor alam. Alam itu digambarkan pada sektor produksi pertanian. Sehingga dengan demikian tentu manusia tidak bisa lepas dari itu. Setinggi apapun produksi di sektor industri besar, tetap ditopang oleh sektor pertanian. Nah, oleh sebab itu di saat kita berada dengan situasi di mana sektor produksi tidak bisa bergerak, berhenti, stop misalnya katakanlah produksi industri besar kan, bahkan banyak yang tutup tuh. Tapi kan kita tidak berhenti makan. Kita tidak berhenti untuk menikmati kebutuhan hidup kita, dan itu tersedia oleh alam. Nah, sehingga sektor pertanian inilah menjadi leading sektor kebijakan yang paling strategis di era ini. Baik. Ya, kalau kita baca laporan-laporan kan secara nasional yang paling meningkat ekspornya kan di bidang pertanian. Kemudian kita lihat juga di sektor tenaga kerja sektor industri yang lain banyak yang PHK, tapi pertanian justru bertambah, meningkat. Baik. Ya, seperti itu. Nah, Pak Wagub, iya. Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa sektor real yang paling berpengaruh juga adalah UMKM, menurut Bapak mana yang paling penting atau menjadi skala prioritas? Lah, saya kira keduanya kan, artinya UMKM itu hidup karena ada sektor pertaniannya. Ya katakanlah misalnya kuliner. Ya kuliner itu kan mengelola potensi hasil pertanian. Kan tidak mungkin. Apapun dah, industri pakaian pun juga dari pertanian juga, perkebunan juga. Jadi apa yang tidak berkaitan dengan? Berarti leading sektornya tetap jadi pertanian. Oleh sebab itu sebenarnya aspek kehidupan manusia itu kan berangkat daripada kekuatan pertanian. Sebenarnya di mana-mana, bukan di Kaltara saja, di mana-mana di seluruh dunia. Jadi manusia tidak bisa lepas. Kalau kita melihat daerah-daerah maju, katakan seperti Jepang, sektor pertaniannya meningkat. Dengan teknologi Thailand yang juga. canggih tentunya. Kalau kita mau baca Thailand itu potensinya apa sih? Pertanian. Tapi dia kuat. Kenapa? Pertaniannya kuat, perkebunannya kuat, ekonomi rakyatnya kuat, UKM-nya kuat. Kalau kita hitung ribuan, mungkin puluhan ribu UKM-nya. Tapi di kita berapa? Nah, ini harus kita hidupkan. Oleh sebab itu sektor-sektor kita lihat ya, Pergub, peraturan gubernur tentang pangan, tentang batik, ya, kemudian instruksi gubernur untuk menggunakan makanan tradisional di kantor-kantor semuanya. Tujuannya apa? Memang kalau di kantor mungkin ya tidak seberapa banyak, tapi kalau dikumpulkan satu, siapa yang menghasilkan itu? Rakyat. Nah, kalau kita pikir rakyat itu berubah status sosialnya, kenapa? Karena ada penghasilannya. Baik. Karena daya belinya ada, penghasilan ada, tenaga lapangan kerja ada. Lapangan kerja dia apa? Kalau kita ukur kemampuan SDM-nya, ya mungkin dia hanya bisa menanam padi, tapi bagaimana di situ kita buat kebijakan di sektor pangannya. Baik. Sehingga dia yang tidak punya SDM bagus tapi bisa mendapatkan penghasilan gitu. Baik. Itu yang kita Jadi recovery atau pemulihan ekonomi di Kaltara diawali dengan pembenahan atau memulihkan di sektor pertanian. Intinya seperti itu ya Pak Wagub ya. Apa bentuk real kebijakan dari Pemprov Kaltara terkait hal tersebut Pak Wagub? Ya, kalau kita bicara selain dikeluarkannya Pergub tadi pastinya. Ya, yang jelas kalau bicara tentang kerangka kerja, kami baru kurang lebih 7 bulan. Ya. Apa yang kita bicarakan hasil di situ? Ya, ini kan butuh kerangka kerja yang berproses. Nah, sehingga yang jelas bahwa kalau kita sekarang bicara tentang bagaimana kita memberi penguatan di sektor pangan, maka yang tentu kita kan kembali misalnya di bidang pangan. Bagaimana sekarang Kaltara itu hidup dari pangan. Ya, ada sekelompok petani, ya kan gitu. Kemudian kalau kita bicara palawija, kalau kita sementara mendapat support dari mana-mana, katakanlah dari Berau, dari Sulawesi tentang palawija, makanan sayur-sayuran kita. Sekarang bagaimana kita dorong petani kita menjadi petani itu. Kemudian juga telur kita luar, ayam dari luar. Lah kenapa kita tidak bangun di sana? Karena kita dorong sektor-sektor real hidup, kita dorong UMKM hidup, sehingga akhirnya produksi yang menghasilkan kebutuhan rakyat itu tumbuh di Kaltara sendiri.
Jadi boleh katakan kita hidup dari diri kita sendiri. Jadi memenuhi kebutuhan sendiri dulu itu fokusnya ya Pak ya? Harusnya seperti itu. Bukan, ke depan harus begitu. Jadi bukan kalau perlu kita menghidupkan orang. Siap. Ya, karena potensi kita cukup besar. Walaupun penduduk kita kecil, tetapi kita punya kearifan-kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Katakanlah bertani. Ya, masyarakat di sini sudah terkenal bertani. Katakan seperti di Krayan, mereka punya sawah yang turun-temurun ratusan tahun yang lalu. Beternak, kita juga punya ternak yang unggul seperti kerbau, sapi, kambing. Kita punya semua. Artinya kita bisa menghidupkan itu untuk kepentingan kita dan bisa menjadi kekuatan untuk orang di sekitar kita. Masalahnya selama ini di mana Pak setelah diidentifikasi mengapa Kaltara masih mendatangkan produk-produk dari luar untuk memenuhi kebutuhannya? Yang jelas kita belum memiliki orientasi kepada bagaimana kita penguatan dari diri kita sendiri. Ya istilahnya kalau kita makan kita cari mudanya kan. Nah karena mudanya itu yang tidak mendatangkan apa-apa. Kita tergantung. Katakanlah seperti pangan ya, beras ya. Beras kita sekarang masih support dari luar. Iya. Ya bahkan dari luar negeri. Ya kenapa begitu? Apa di sini tidak ada kearifan lokal pertanian? Ada. Cuma kita tidak udah. Nah oleh sebab itu kebijakan pemerintah daerah ya dengan peraturan Pak Gubernur itu sekarang menegaskan kita harus bertumpu pada kekuatan kita. Oleh sebab itu food estate itu kita hidupkan kembali. Baik. Ya kita sudah mendorong kepada kebijakan food estate itu kita hidupkan. Baik. Oke, pemirsa dan Pak Wagub kita akan berbicara tentang food estate. Namun kita akan jeda sebentar dan akan kembali lagi setelah ini. Posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya di pagar. Tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita kembali lanjutkan dialog kami bersama Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Jansen Tipapadan. Baik, Bapak, tadi kita menyinggung masalah food estate. Bisa diteruskan atau bisa dilanjutkan, Pak, apa penjelasan terkait food estate ini? Iya, food estate ini kan program terpadu ya, keterpaduan pangan dengan sektor pertanian lainnya seperti peternakan, perkebunan, dan seterusnya. Berada di satu kawasan tertentu. Ya tujuannya lebih meningkatkan diversifikasi produk. Ya kalau kita bicara tentang produk, itu menggambarkan tentang bagaimana dinamika masyarakat. Ya. Nah dinamika masyarakat ini menggambarkan bagaimana SDM-nya. Nah sehingga demikian
kalau kita mendapatkan kenyataan food estate bertumbuh berkembang dengan baik, ya produk bertumbuh dengan baik, maka itulah masyarakat yang kita harapkan. Nah, kita harapkan masyarakat ini berproduksi, menghasilkan. Nah, selama ini kita melihat bahwa sektor-sektor itu boleh katakan ya mandul. Ya pertanian kita apa adanya, ya pangan kita juga begitu. Padahal kita membutuhkannya dan sangat potensial. Tapi kita tidak pernah. Nah, oleh sebab itu kebijakan food estate ini menjadi suatu orientasi ke depan. Kita harapkan sektor-sektor pertanian, pangan itu menjadi satu kesatuan, ya. Ya ternaknya nanti, perkebunannya, pangannya menjadi satu kesatuan. Nah, di sini kita sudah punya beberapa kecamatan daerah yang kita dorong untuk mengembangkan food estate ini. Kita harapkan karena Kaltara ini memang daerah pertanian sangat potensial dan orang pun juga sangat potensial. Tinggal bagaimana kita buka ruangnya. Ruang pertama kebijakan daerah. Kebijakan daerah sudah berupaya untuk bagaimana mendorong partisipasi masyarakat secara luas, kemudian menciptakan infrastruktur. Nah, ini yang saya kira kerja ke depan. Ya, dikaitkan dengan pengembangan ke depan itu tentu kita berharap skalanya besar, tidak hanya untuk kepentingan lokal saja, regional, bahkan internasional. Sangat apalagi mungkin. Posisi Kaltara menjadi daerah penyangga ibu kota baru nantinya ya Pak ya. Betul. Nah, jadi kita berharap seperti itu. Nah, sehingga dari awal kita sudah mulai membangun kerangka berpikir masyarakat, kita hidup dari diri kita. Baik. Itu yang paling penting. Jadi banyak daerah-daerah yang punya potensi tapi tidak hidup. Kenapa? Masyarakat ini tidak berpikir seperti itu. Kita harapkan kamu bisa. Daerah ini sangat mungkin, potensi sangat mungkin. Nah, ini yang kita mau dorong ke depan sehingga kebijakan-kebijakan strategis kita itu bagaimana memicu semangat masyarakat ini berpartisipasi. Baik, Bapak, ketika masyarakat sudah semangat, mereka ingin berusaha, tetapi ada kendala di sana, mungkin lahannya atau knowledge atau pengetahuan atau teknologinya. Nah, peran pemerintah di sini apa? Apa mereka tidak disiapkan lahan? Karena kita lihat Kalimantan Utara itu lahannya sangat luas dan itu masih belum tergarap atau produktif. Saya kira berbicara tentang itu kita pengalaman 70 tahun ya, lebih membangun. Dan kita juga pengalaman melihat beberapa daerah yang membangun juga. Sebenarnya yang paling menentukan itu adalah bagaimana ruang kesempatan dibuka seluas-luasnya. Maksudnya ruang kesempatan apa Pak? Artinya begini, kalau seperti misalnya kalau kita bicara tentang bagaimana rakyat punya penghasilan, bagaimana sektornya bisa bertumbuh, itu kan punya satu kesatuan. Oleh sebab itu food estate itu pertanian, pangan, peternakan, perkebunan menjadi satu kesatuan. Nah, misalnya kita butuh makanan, butuh ayam. Nah, sekarang ayam datang dari mana? Dari rakyat. Nah, sekarang kalau bicara rakyat, saya yakin rakyat itu kalau ada dorongan seperti ini, kita menggunakan potensi lokal. Atau pelihara ayam. Sekarang sudah banyak loh masyarakat pelihara ayam. Dulu pernah kita berpikir ya, minta dari Malaysia, ngapain? Bila perlu kita yang ekspor ke Malaysia ya Pak Wagub ya. Kesana, tapi kita buat kebijakan bagaimana kerjasama dengan Malaysia kirim ayam ke sini, kirim daging. Loh kenapa kita tidak bangun di kita? Nah sekarang sudah tumbuh di Tarakan, sudah peternakan ayam sudah. Di Malinau itu ada peternakan ayam sangat luar biasa besarnya. Nah apa yang kita dapat dari ini? Di samping nanti ayamnya hidup, ya tentu kan makannya kan dari mana? Dari pertanian, perkebunan jagung, dapat sektor lagi. Nah, kemudian bagaimana ayamnya makan? Ya tentu harus ada pakannya, harus ada produksinya lagi. Jadi ini satu kerangka. Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi food estate menjadi pilihan kita untuk bagaimana daerah-daerah bertumbuh. Nah, saya punya keyakinan kalau ini nanti jalan baik ya, seperti di Taman Silor sini sudah banyak petani-petani pemula sudah mulai menanam jagung. Ya. Hanya mungkin belum terkoneksi dan terintegrasi ya Pak Wagub ya. Itu kita buka untuk membangun sistemnya kita itu buka ya. ruangnya. Jadi sekarang Pak Gubernur dan saya juga punya kerangka kerja yang sama. Misalnya saya datangi petani lele. Ya, saya beri dorong motivasi kemudian saya expose. Nah, mulai dia hidup. Orang sudah bikin juga bebek. Ya bebek, ada bebek yang biasa saja, yang konvensional saja, ya pelihara, jual biasa. Setelah saya datang, kita beri dorong masuk, kamu ini milik Kaltara. Artinya, apa yang kau kerjakan ini milik Kaltara. Artinya milik Kaltara itu tidak hanya satu sisi kau pikir, tapi multipulsi. Nanti yang ambil telurnya siapa, yang mengantar telurnya siapa, yang mengantar ayam siapa, yang pelihara telur. Kemudian ada penetasan dan seterusnya. Jadi masyarakat nggak perlu pusing untuk memasarkan kemana begitu hasilnya. Semua sudah tersedia. Nah kemudian warung. Nah ini setelah saya datang ke petaninya yang kemudian dia tidak berpikir ke sana, sekarang dia sudah kewalahan. Permintaan orang tentang bebek sudah luar biasa. Bahkan dia jadi pelatih. Nah ini yang kita mau hidupkan di Kaltara ini. Sehingga kemudian
dalam perjalanan nanti semakin dia mampu menguasai sektor misalnya ayam peternak misalnya, ayam petelur mas ya, pedagang jagung sudah bertumbuh, otomatis kan kemampuan pengolahan pasti akan hidup. Baik. Nah kedepannya ya kita menjadi ketergantungan orang. Ya, artinya. Tapi Pak Wagub harus berpikir juga, jangan sampai kita berproduksi ketika panen harga kemudian anjlok karena bingung saking banyaknya dan nggak bisa dipasarkan keluar misalnya. Konsep apa yang sudah dilakukan agar tidak terjadi hal tersebut? Yang jelas itu kan memang situasi pasar. Ya, dari zaman dulu Lombok itu turun naik, ya harga itu memang selalu fluktuasi dengan situasi. Kalau saatnya ada bulan puasa, naik Lombok. Iya. Hari-hari besar naik, tapi hari biasa turun, itu udah biasa. Tapi jika ada pengolahan, pabrik, korporasi, masyarakat, BUMDes dihidupkan, hal itu kan tidak akan terjadi begitu Bapak. Jadi mereka dapat mengekspor ataupun mengolah lagi produknya. Berdasar pengamatan kajian juga mencerna berbagai kebijakan di beberapa negara yang fokus kepada pertanian, katakanlah seperti Thailand, kemudian Vietnam ya. Nah ini kasus berbeda. Kalau saya amati Thailand konsisten, bergantung pada sektor pertanian dalam arti luas, ya peternakannya, perikanannya, perkebunan dan seterusnya. Dia tergantung, dia ngolah itu, hidup dari itu, karena memang dia punya itu. Tapi kalau di Vietnam beda lagi. Dulu dia bertumbuh pada sektor pertanian, sehingga kita kan makan beras dari Vietnam. Betul. Sekarang dia sudah mulai Vietnam mengubah ke arah kebijakan pengembangan sektor mereka, sudah ke arah perdagangan. Sehingga pertanian mulai menurun. Tetapi kan kita tidak mau seperti itu. Jadi konsep kita kolaborasi semua. Semuanya menjadi satu kesatu. Makanya kan food estate itu kita harapkan nanti semua sektor terpadu. Diversifikasi produk tadi ya. Ada peternakan, pertanian, mungkin di sana perkebunan. Ini satu hal yang mungkin saya perlu ingatkan kita semua, baik pemerintah, siapa saja. Negara yang maju, daerah yang maju itu, kalau tidak ada produktivitas, artinya tidak ada produk, jangan bicara maju. Jadi kita harus punya produk. Pertanian kita kuat, tapi kalau tidak ada produk pertanian kita tidak akan bisa kita gambarkan. Kenapa? Karena kita hidup dari produk. Nah kalau kita bicara produk, mari kita mengkaji potensi besar kita. Kita Kaltara, bidang kelautan kita punya kekuatan besar, rumput laut. Ikan-ikan kita juga, udang-udang kita luar biasa. Sektor peternakan kita punya banyak ayam, bebek, semuanya punya ada di sini. Dan satu hal yang sangat kita syukur adalah iklim kita. Iklim kita di Kaltara ini kalau di tempat lain kemarau 3-4 bulan. Kalau kita ya kemarau barang 1 bulan paling lama. Ya setelah itu hujan. Jadi lagi. Sangat mendukung untuk pertanian. Kemarau 2-3 hari tidak hujan lagi. Ya seperti itu. Nah sehingga keadaan ini menciptakan kesuburan yang luar biasa. Nah oleh sebab itu menurut saya Kaltara kalaupun juga memiliki gas, batu bara, memiliki potensi industri tambang lainnya, tapi kita tetap harus tumpu pada sektor pertanian. Itu yang paling fundamental, paling eksis ke depan. Nah sehingga produk kita harus produk sektor pertanian. Nah contoh sederhana, pertanian amat luas ya, kelautan ya. Ikan kita jual ke sana, datang kembali kita makan lagi. Rumput laut kita jual ke luar negeri, datang lagi kita makan lagi. Nah, kenapa kita tidak olah di dalam? Nah, itu inilah dia. yang menurut saya harus kita dorong. Nah, Pak Gubernur dan saya punya cara berpikir yang sama. Kita hidupkan kekuatan di rakyat. Melalui food estate tadi ya Pak. Salah satu ya food estate itu. Baik. Ya. Pak Wagub, di akhir perbincangan kita tidak terasa 30 menit. Apa yang ingin Pak Wagub sampaikan kepada masyarakat? Silakan. Ya harapan saya ya bagaimanapun juga kesempatan kerja atau sektor yang paling besar dikatakan sektor pertanian dalam arti luas. Nah, siapa dia? Kita semua. Jadi sering orang mengatakan bertani itu ada sekelompok orang yang bertani, tetapi semua orang bisa bertani. Ya, termasuk saya. Pak Gubernur juga bertani. Kalau bapak-bapak ke kantor rumah jabatan itu ada perkebunannya dia. Iya, betul. Beliau bukan karena beliau tidak bisa beli sayur atau tidak mau beli sayur, tapi memang dunia pertanian itu menjadi dunia kita semua. Nah oleh sebab itu harapan saya kepada semua masyarakat, siapapun ya, tak membatasi, mari
kita manfaatkan potensi besar ini ya. Situasi kita, lahan kita luas, subur, iklim kita juga sangat mendukung. Dan satu hal juga saya kira yang kita miliki adalah kita memiliki kearifan lokal sektor pertanian ya. Jadi kalau kita mencernai kearifan lokal yang memiliki masyarakat perbatasan, pedalaman, mereka punya kemampuan di sektor pertanian. Tapi kita kadang-kadang tidak menghidupkan itu. Nah, oleh sebab itu harapan kita ke depan, mari kita semua bersemangat ya, bergairah ya, jangan malu dikatakan petani. Petani itu bab kerjaan, kita tetap manusia yang punya kehormatan. Nah, mari kita topang Kalimantan Utara dengan sektor pertanian yang maju, produk pertanian yang menghidupkan kita, bahkan kita menghidupkan orang dimanapun juga ya. Karena kita adalah provinsi yang cukup luas. Dan satu hal lagi, jika kebijakan pemerintah di IKN nanti, ibu kota negara pindah ke Kalimantan, ingat itu adalah peluang besar untuk kita ya, Kaltara ya. Jadi oleh sebab itu mari kita bergairah, bersemangat, ciptakan produk dari rumahnya masing-masing. Siap, ya. Baik, terima kasih Pak Wagub. Ini kayaknya kita butuh satu episode lagi ya untuk membahas bagaimana masyarakat kemudian dapat diberdayakan di segala sektor. Baik, terima kasih saudara. Demikian Kaltara Bicara hari ini. Apa yang sudah dilakukan pemerintah pasti bermaksud baik untuk menyejahterakan masyarakatnya. Tetap dukung program-program pemerintah. Akhir kata saya Yuli Purnama pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Kaltara Bicara berikutnya. Terima kasih Pak Wagub.